Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang telah ditulis oleh Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan bab 138, nomor hadis 335. Hadis yang berkaitan tentang sutrah atau pembatas yang hendaknya seorang yang salat dengan menghadap sutrah. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar siapapun yang lewat berada antara ia dan sutrahnya, maka hendaknya dihalangi. Adapun jika seandainya ia lewat di luar daripada sutrah, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yubali man marra wara'a dzalika, dan dia tidak peduli dengan siapapun yang lewat di balik sutrahnya atau di luar sutrahnya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis terakhir yang kita baca dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, hadis nomor 335, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan pembahasan bab berikutnya dan hadis berikutnya, bab nomor 139, nomor hadis 336. Bab ma jaa fi karahiyatil murur baina yaday al-musalli. Bab apa-apa yang telah datang berkaitan dengan karahiyah. Karahiyah dibencinya, ini makna secara yang masyhur, akan tapi makna karahiyah di sini diharamkan, ya. Diharamkannya al-murur baina yaday al-musalli. Diharamkannya lewat di hadapan orang yang sedang mengerjakan salat. Kenapa kita artikan karahiyah? Maknanya adalah diharamkan karena istilah as-salaf, istilah para ulama dahulu, makruh itu maknanya adalah haram. Makruh itu maknanya adalah haram. Adapun ulama yang datang kemudian memaknai makruh yang merupakan salah satu di antara 5 hukum yang ada dalam fikih Islam, ya, dimana kita tahu bahwa fikih Islam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama memiliki 5 hukum. Pertama haram, lawannya wajib, kemudian sunnah, lawannya makruh, kemudian yang kelima adalah mubah. Jadi makruh yang dimaksudkan oleh ulama yang datang berikutnya adalah yang berhadapan dengan sunnah.
yang berhadapan dengan sunnah, yakni sesuatu yang dilarang akan tapi larangannya tidak keras. Ya, penekanan larangannya tidak berat. Yang konsekuensi darinya adalah apabila dilakukan tidak berdosa, namun apabila ditinggalkan karena Allah maka ia mendapatkan pahala. Ini definisi makruh yang disebutkan oleh ulama yang datang kemudian. Adapun ulama-ulama terdahulu, mereka mendefinisikan makruh itu sama seperti apa? Haram. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tatkala menyebutkan ya beberapa amal perbuatan atau dosa yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan firman-Nya, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa syirik, kemudian dosa zina dan dosa-dosa yang semisalnya, maka Allah menutup larangan-larangan tersebut dengan firman-Nya, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua perbuatan buruk di sisi Tuhanmu adalah perbuatan yang makruh. Perbuatan yang makruh artinya perbuatan yang diharamkan. Ya, perbuatan yang diharamkan. Jadi istilah ulama-ulama dahulu, makruh itu maknanya adalah haram. Maka tatkala Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan babu majaa fi karahiyatil murur baina yadil musalli, bab apa-apa yang dimakruhkannya lewat di hadapan orang yang sedang mengerjakan salat, maka makruh di sini maknanya haram. Ya, makruh di sini maknanya adalah haram. Kemudian beliau bawakan hadis nomor 336 dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid al-Juhani. Beliau berkata bahwa Zaid bin Khalid al-Juhani arsala ila Abi Juhaim yas'aluhu madza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil bar baina yaday al-musalli. Zaid bin Khalid al-Juhani mengutus seseorang kepada Abu Juhaim, bertanya kepadanya tentang apa yang telah beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar baina yaday al-musalli, berkaitan dengan lewat di hadapan orang yang sedang salat. Maksud di hadapan baina yaday, di hadapan imma artinya sutrah, maka melewati antara ia dengan apa? Sutrahnya, atau baina yaday di sini maknanya melewati orang yang sedang salat di hadapannya yang terjangkau dengan salah satu di antara kedua tangannya. Karena yaday yakni dua tangan. Artinya di hadapannya yang terjangkau, yang masih terjangkau dengan kedua apa? Kedua tangannya. Adapun kalau di luar sutra maka tidak mengapa, atau lewat di hadapan dia tatkala ia tidak pakai sutra, akan tapi sudah apa istilahnya? Sudah berada atau sudah tidak dalam jangkauan kedua tangannya. Ini juga tidak mengapa. Contoh misalnya orang sholat di garis kedua yang ada di karpet masjid kita ini, ya, garis kedua, kemudian kita lewat di luar daripada jangkauan tangannya, maka tidak mengapa insyaallah taala. Karena kadang-kadang ada orang sholat di belakang tanpa sutra, sebagian juga tidak mau apa? Tidak mau lewat, karena ini masih di hadapannya, tidak baina yadaya. Di sini artinya yang berada di jangkauan kedua apa? Tangannya. Baik, kemudian Abu Juhaim berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza 'alaihi, lakana ay yaqifa arba'ina khairun lahu min ay yamurra baina yadayhi." Rasulullah bersabda, jika seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang mengerjakan salat, madza 'alaihi, seandainya ia tahu apa dosa yang menimpanya, madza 'alaihi, apa keburukan dan dosa yang ia dapat tatkala ia lewat di hadapan orang yang sedang mengerjakan salat, lakana ayyaqifa arba'ina khairun lahu min ayyamurra baina yadayhi, maka lebih baik bagi dia berhenti di posisinya menunggu sampai salat selesai selama arba'in. Arba'in artinya 40. Itu jauh lebih baik dia menanti di situ selama 40 daripada ia harus lewat di hadapan orang yang mengerjakan salat. Qala Abu Nadhr berkata, la adri qala arba'ina yawman au arba'ina syahran au arba'ina sana.
Saya tidak tahu apakah maksudnya 40 hari atau maksudnya 40 bulan atau maksudnya 40 tahun. Tapi kalau kita ambil angka minimal saja, lebih baik bagi dia berhenti di situ selama 40 hari. Itu jauh lebih baik bagi dia menunggu sampai seorang yang mengerjakan sholat tersebut selama berapa? 40 hari. Itu jauh lebih baik daripada apa? Melewati orang yang sedang mengerjakan sholat. Ya. Wa fil bab an Abi Sa'id Al-Khudri, dalam bab yang sama, pembahasan yang sama, ada riwayat dari beberapa orang sahabat, ya, seperti riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, wa hadisu Abi Juhaim hadithun hasanun sahih. Bahkan pada pertemuan yang lalu kita telah bawakan, ya, singgung hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Juhaim. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri mengalami kondisi yang itu merupakan praktek nyata dari sabda Rasulullah SAW, di mana Nabi kita yang mulia SAW memerintahkan untuk menghalangi. Maka Abu Sa'id kala itu sedang salat di Masjid Nabawi. Kemudian beliau sedang salat menghadap sutra. Tiba-tiba ada seseorang lewat antara beliau dengan apa? Sutra. Sunnahnya adalah dihalangi, ditahan. Dan yang lewat ini adalah kerabat dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ini keluarga pejabat, ya, keluarga pejabat. Maka dia halangi. Namun pemuda ini ingin lewat lagi, maka dia halangi. Dia maksa ingin lewat, maka dihalangi dengan apa? Dengan keras. Dihalangi dengan keras oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Sehingga anak pejabat ini atau keluarga pejabat ini pun mengadukan apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id kepada khalifah. Maka khalifah pun memanggil Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Kenapa ia memperlakukan anak saudaranya tersebut, ya, dengan sikap yang keras demikian? Maka Abu Sa'id mengatakan bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam memerintahkan hal demikian. Nabi mengatakan salat, hendaknya seorang kalian salat menghadap sutra. Dan apabila ada orang yang melewat atau yang hendak lewat antara ia dengan sutranya, maka hendaknya dia apa? Dihalangi. Bahkan kalau ia memaksa, lafaznya adalah falyuqatilhu. Falyuqatil, artinya dihalangi dengan keras. Dihalangi dengan apa? Dengan keras. Fa innahu syaitan, karena ia adalah syaitan. Yang maksud dengan syaitan ini bukan dia menjelma jadi apa? Syaitan, akan tapi maknanya apa kemarin? Memiliki sifat apa? Syaitan, memiliki sifat buruk. Karena Nabi SAW melarang. Bahkan Nabi SAW katakan dalam hadis ini, lebih baik ia berdiri minimal 40 hari. Bahkan sebagian kalimat mengatakan ada kemungkinan 40 bulan, ada kemungkinan bahkan 40 tahun. Lebih baik dia berdiri di situ menunggu sampai orang yang mengerjakan salat selesai, daripada ia memaksakan diri untuk melewati orang yang sedang mengerjakan salat. Kemudian diriwayatkan, kata Imam Tirmidzi dalam riwayat yang lain, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, li ayyaqifa ahadukum mi'ata amin khairun lahu min ayyamurra baina yaday akhihi wa huwa yusalli. Ini lebih banyak lagi, ya. Lebih baik berdiri menunggu selama 100 tahun. Lebih baik baginya daripada ia lewat di hadapan saudaranya yang sedang mengerjakan salat. Wal amal alaihi inda ahli ilmi karihul murura baina yadayil musalli wa lam yarau anna dzalika yaqta'u salatar rajul. Dan ini yang dipahami, diamalkan oleh para ulama, di mana mereka sangat membenci lewat di hadapan orang yang sedang mengerjakan salat. Namun kalau orang tersebut tetap lewat, mereka tidak berpendapat bahwa salat orang tersebut batal. Ya, jadi kalau dilewati juga maka salatnya apa? Tetap sah, tidak batal. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan bab 140 berkaitan dengan la yaqta' babu ma ja'a la yaqta'us salat syai'un. La yaqta'us salata syai'un. Bab apa-apa yang telah datang
tidak ada apapun yang lewat di hadapan seorang yang sholat yang bisa membatalkan sholatnya. Ini masuk dalam pembahasan khilaf nanti terkait dengan 3 perkara. Taib, kemudian boleh bawakan hadis nomor 337. Abdullah bin Abbas berkata, "Kuntu radifal fadli ala atanin, faji'na wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi bi Mina. Qala fanazalna anha fawasalna as-saffa famarrat baina aydihim falam taqta salatahum." Abdullah bin Abbas berkata, aku pernah radif al-fadl. Radif artinya dibonceng di belakang Al-Fadl ibnu Abbas, abangnya, abang beliau. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan kami naik atan. Ya, atan ini artinya keledai betina. Kami naik keledai betina, aku dibonceng oleh Al-Fadl bin Abbas. Kemudian kami datang, saat itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang salat mengimami para sahabat di Mina, berarti di musim haji. Qala fanazalna anha, tatkala kami sampai, saat itu Nabi SAW dan para sahabatnya sedang mengerjakan salat berjamaah, maka kami turun dari kendaraan yang kami tunggangi, yakni keledai betina. Fawasalna saffa, kemudian kami pun langsung bergabung masuk ke dalam saf, ikut salat. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan famarrat baina aidihim, kemudian keledai betina ini lewat di hadapan mereka, di hadapan Nabi dan para sahabat yang sedang mengerjakan apa? Salat. Falam taqta salatahum, dan itu tidak membatalkan apa? Salat mereka. Jadi keledai itu setelah kami turun, kami biarkan begitu saja, tidak ditambatkan, tidak diikat. Maka keledai tersebut pun keliling ke sana kemari, melewati Nabi dan kaum muslimin yang sedang mengerjakan salat. Walaupun kalimatnya di sini tidak mengisyaratkan dengan tegas melewati depan Rasulullah, akan tapi kalimatnya famarrat baina aidihim, ini melewati lewat di depan mereka yang sedang mengerjakan salat. Termasuk di sini siapa? Secara kalimat Rasulullah SAW. Falam taqta salatahum, dan ini tidak membatalkan apa? Salat mereka. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Imam Tirmidzi mengatakan wal amal alaihi inda aktsari ahli ilm. Ini yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi setelah mereka dari kalangan tabi'in. Mereka berkata la yaqta'us salata syai'un, tidak ada yang membatalkan salat tatkala sesuatu tadi lewat di hadapan orang yang sedang apa? Salat. Jadi kalau misalnya kita salat, tiba-tiba dilewati seekor kambing, lewati seekor keledai, salat dilewati kucing, lewat di hadapan kita anak-anak atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan, lewat anjing. Ini pendapat yang pertama dari pendapat para ulama, tidak apa? Tidak batal. Ini tidak batal salatnya. Ya, ini para ikhwah dalil yang dijadikan sebagai landasan oleh para ulama bahwa la yaqta'us salata syai'un. Mereka mengatakan tidak ada yang membatalkan salat tatkala ada sesuatu yang lewat di hadapannya. Dia dianjurkan untuk melarang, dianjurkan untuk menghalangi. Contoh misalnya tatkala disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW salat, kemudian ada seekor kambing yang hendak lewat, maka beliau maju supaya kambing itu lewat dari belakang beliau. Ya. Jadi hendaknya dihalangi. Tapi kalau tetap lewat, maka sebagian ulama berpendapat apa? Tidak batal salatnya. Ya, tidak batal salatnya. Baik, ini bab 140, nomor hadis 337. Kemudian
beliau membawakan bab 141 berkaitan dengan isyarat perbedaan para ulama. Adakah yang bisa membatalkan salat seseorang tatkala sesuatu tersebut lewat di hadapannya atau lewat antara dia dengan sutrahnya? Beliau membawakan bab 141, babu ma jaa annahu la yaqta'u salata illa al-kalbu wal himar wal mar'ah. Bab tidak batal salat seseorang tatkala lewat di hadapannya kecuali apabila yang lewat itu satu dari tiga perkara. Pertama, al-kalb, artinya anjing. Himar, keledai. Al-mar'ah, perempuan. Jadi tiga ini dalam isyarat riwayat kalau melewati kita sedang sholat di hadapan kita atau antara kita dengan sutra, maka isyarat sebagai riwayat sholatnya apa? Batal. Tiga. Pertama, al-kalb, kemudian yang kedua keledai, kemudian yang ketiga wanita. Walaupun di sini ada beberapa bantahan dari Aisyah sendiri. Beliau mengatakan, masa ia disamakan kami dengan apa? Dengan keledai. Baik. Kita bawakan hadisnya nomor 338. Qala Abdullah bin As-Samit, sami'tu Abu Dzar yaqul, aku telah mendengar Abu Dzar berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ar-rajul wa laysa baina yadayhi ka akhiratir rahli aw kawasitatir rahli qata'a salatahu al-kalbu wal aswad wal mar'atu wal himar. Ya, Nabi SAW katakan apabila seorang itu sholat dan tidak ada di hadapannya kecuali akhirat rahal, ya seperti sandaran, apa istilahnya kemarin kita terjemahkan, kayu atau benda yang ada di belakang atau di depan seorang yang sedang mengendarai unta. Maka tatkala ada yang lewat di hadapannya, maka akan memutuskan sholatnya tiga hal. Pertama, anjing al-aswad, anjing yang berwarna hitam. Kemudian al-mar'ah, perempuan. Kemudian yang ketiga al-himar. Faqultu li Abi Dzar, maka aku berkata kepada Abu Dzar, ma balul aswad minal ahmar minal abyad. Apa bedanya anjing yang berwarna hitam dengan anjing berwarna merah atau anjing berwarna putih? Faqala ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, sa'altani kama sa'altu Rasulullah, engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu sebagaimana hal itu juga aku telah tanyakan kepada Rasulullah. Faqala al-kalbul aswad asy-syaitan. Al-kalbul aswadu syaitanun. Bedanya adalah anjing hitam itu adalah syaitan. Ini sama seperti kita sebutkan tadi tentang orang yang tetap memaksa untuk lewat di hadapan orang salat. Nabi katakan ya syaitan, artinya tabiatnya. Anjing hitam itu memiliki tabiat seperti tabiat apa? Syaitan. Bukan dia syaitan. Bukan dia syaitan. Walaupun ada yang mengatakan memang jelmaan syaitan. Tapi Allah alam, pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, ia memiliki watak dan tabiat seperti apa? Syaitan. Karena manusia atau binatang yang keluar dari tabiat baiknya, maka ia disifati dengan sifat apa? Syaitan. Ya, jadi syaitan itu sifat yang melekat pada yang tidak baik. Ya, imma binatang atau jin atau manusia. Jadi kalau boleh kita katakan bahwa syaitan itu bukan makhluk tersendiri seperti binatang, jin dan manusia dan malaikat, kami itu. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Syaitan itu bukan makhluk tersendiri. Syaitan itu adalah makhluk, salah satu di antara makhluk yang jin atau manusia atau binatang yang memiliki watak yang buruk. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jin itu ada syaitannya, manusia juga bisa menjadi apa? Syaitan. Maka Allah SWT mengatakan syayatinal jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi syaitan dari kalangan jin
maupun syaitan dari kalangan manusia. Karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah mengatakan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Jadi manusia yang keluar dari tabiat baiknya itu juga bisa disebut apa? Syaitan. Seperti orang yang lewat di hadapan orang sholat tadi, padahal dia adalah sebuah keburukan, tapi kalau ia terus menerus ingin tetap melewatinya, maka Nabi katakan itu sudah disebut apa? Syaitan. Jadi al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu adalah syaitan. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Imam Tirmidzi menyebutkan khilaf di kalangan para ulama. Jadi kalau nomor hadis 337 tadi tidak ada yang membatalkan. Nomor hadis 338 mengatakan ada yang membatalkan 3. Anjing hitam, keledai, kemudian wanita. Kemudian beliau berkata, wa qad dhahaba ba'dul ahli ilmi ilaihi. Sebagian para ulama berpendapat dengan hadis ini. Mereka mengatakan bahwa keledai, wanita dan anjing hitam ini membatalkan apa? Salat. Ini membatalkan salat. Jadi kalau ia lewat di hadapan kita, salat kita apa? Batal. Berarti diulang dari awal. Jadi kalau lewat keledai, anjing hitam atau wanita. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, alladzi la asyuku fihi annal kalbal aswada yaqta'u shalah. Yang aku tidak ragu tentangnya adalah anjing hitam itu memang membatalkan salat. Wa fi nafsi minal himari wal mar'ati syai'. Namun masih ada ganjalan di hatiku terkait dengan himar, keledai dan wanita. Karena yaqta' di sini bisa diartikan para ikhwah membatalkan, bisa juga dibawa maknanya kata para ulama yangkus, an-naqs, mengurangi kesempurnaan salat. Jadi bisa dibawa kepada makna zahir. Zahirnya adalah yaqta artinya memutus, membatalkan, merusak. Tapi bisa dibawa makna yang lemah tentunya, ya, yang tidak zahir, dibawa kepada kurang, yakni mengurangi kebaikan, kesempurnaan, keberkahan salat. Karena Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, beliau tidak ragu bahwa anjing hitam itu memang membatalkan salat. Tapi terkait dengan keledai yang lewat, wanita yang lewat batalkan salat, ini beliau masih memiliki apa? Keraguan. Kenapa? Karena ada riwayat yang mengisyaratkan bahwa kedua ini, keledai dan wanita, tidak membatalkan salat. Riwayat keledai di mana riwayatnya? Tadi yang kita baca, Abdullah bin Abbas. Beliau bersama abangnya naik keledai betina, kemudian turun, masuk bergabung salat. Keledai tadi tidak ditamatkan, keledai tadi lewat di kalangan mereka. Ini tidak membatalkan apa? Salat. Jika seandainya keledai lewat di hadapan mereka membatalkan salat, maka salat Nabi SAW dan para sahabat batal. Ini riwayat. Kemudian tentang wanita, bantahan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bantahan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, Aisyah mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam dan aku berada antara beliau dengan sutra beliau. Aku berada antara Nabi dengan sutra. Ini kata Aisyah. Nabi salat malam panjang, maka aku julurkan apa? Kakiku. Kemudian tatkala beliau hendak sujud, beliau pegang kakiku untuk ditarik, maka aku menarik kaki. Kemudian tatkala Nabi SAW berdiri membaca, maka aku kembali apa? Julurkan kaki. Ini menunjukkan bahwa wanita itu tidak membatalkan apa? Salat apabila berada antara ia dengan sutranya. Karena ini yang dikatakan Imam Ahmad bahwa terkait dengan keledai dan wanita masih ada sesuatu. Tapi kalau anjing hitam, maka beliau mengatakan yaqta, ini akan memutus atau membatalkan apa? Salat. Sehingga Imam Ishaq berkata, la yaqta'uha syai'un illa al-kalbul aswad. Ya, tidak ada yang membatalkan kecuali anjing hitam.
Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi para ulama kenapa khilaf? Karena al-qat'u di sini bisa diartikan memutus atau merusak atau membatalkan, bisa berarti apa? Mengurangi. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bab 142. Babu ma jaa'a fi sholati fi thawbil wahid. Bab apa-apa yang telah datang berkaitan dengan satu thawb. Thawb artinya, thawbun artinya pakaian. Tapi perlu dipahami para ikhwah, yang dimaksud dengan thawb dalam istilah hadis bukan ini. Ini kalau kita terjemahkan thawb dalam bahasa kita artinya pakaian, maka jubah, gamis, inilah yang disebut apa? Disebut thawb. Tidak. Thawb itu adalah sama seperti kain umrah. Sama seperti kain umrah. Yakni thawb itu adalah apa diartikan? Kain. Iya, thawb itu satu helai, bukan satu baju. Kalau yang kita pakai sekarang, imma dia jubah atau dia gamis atau dia kuku atau dia kaos, itu bahasa Arabnya qamis. Bahasa Arabnya apa? Qamis. Jadi thawbun, thawbani, thiyab atau athwab jamaknya. Sedangkan qamis, qamisani, qumsan, akmisah. Jadi ini apa namanya? Pemahaman terkait dengan istilah. Jadi thawbun itu adalah biasa mereka pakai untuk bawahan, biasa pakai untuk atas. Ini kain. Persis seperti kain apa? Kain umrah. Jari, nah, boleh jari. Itu thawb. Itu thawb. Jadi tatkala beliau bawakan babu ma jaa'a fi sholati fi thawbil wahid, bab apa-apa yang telah datang berkaitan dengan salat dengan satu helai pakaian. Maksudnya di sini dengan satu helai kain. Dengan satu helai kain. Ya. Mungkin sarung atau jarik atau seperti kain ihram. Berarti yang ini menunjukkan keterbatasannya. Ini menunjukkan apa? Keterbatasan. Jadi tentunya pembahasannya adalah boleh atau tidaknya. Tapi kalau berbicara lebih baik, tentunya kita semua paham dan kita semua tahu bahwa dengan pakaian yang sempurna menutup anggota tubuh sekalipun dia bukan bagian daripada aurat, maka itu sangat dianjurkan di dalam sholat. Karena tatkala kita berbicara tentang laki-laki, maka aurat laki-laki itu dari mana ke mana? Pusat sampai lutut. Jadi tatkala seorang sholat karena keterbatasan dengan kondisi tertentu, dia hanya sholat dengan memakai sarung atau dengan jari yang dia lipatkan ke sana kemari untuk menutupi auratnya yang wajib ditutupi dalam sholat, maka sholatnya sudah sah. Ingat, karena keterbatasan. Bukan kemudian antum dalam kondisi baju antum banyak, tiba-tiba antum ke masjid pakai jari saja. Orang mengatakan sah kok. Ini tidak ada yang berpendapat demikian. Ini sesat nih kalau seperti ini. Ini karena keterbatasan. Di zaman Rasulullah SAW kondisinya tidak seperti zaman kita. Karena subhanallah antum lihat tatkala ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, kemudian apa katanya? Ya Rasulullah SAW, ini wahabtu nafsi ilaik. Ya Rasulullah SAW, saya hibahkan diri saya untuk anda.
Dalam aturan kekhususan hukum bagi Rasulullah, kalau ada wanita yang seperti ini kepada Rasulullah SAW, maka Nabi boleh menerimanya, memilikinya. Ini hukum khusus untuk siapa? Rasulullah SAW. Adapun kita tidak, ya. Saya hibahkan diri saya kepada engkau, akhi. Antum ambil terus, ini nggak boleh. Antum harus pinang, antum harus akad, antum harus kasih mahar, antum harus undang kita juga. Ya, lakukan apa walimah. Tapi untuk Nabi wa mar'atan iwahabat nafsah lin nabi in arada an-nabi wa yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin, kata Allah. Jadi ini hukum khusus untuk siapa? Rasulullah, boleh Nabi mengambilnya. Ya, ini hukum khusus untuk Nabi, tidak untuk yang lainnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka wanita ini datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni wahabtu nafsi ilaik. Ya Rasulullah SAW, saya hibahkan diriku untukmu. Nabi SAW kemudian melihatnya, seperti Nabi SAW tidak memiliki keinginan untuk mengambilnya, menjadikan beliau sebagai istrinya. Maka ada seorang sahabat kala itu mengatakan, dia cerdas, ia melihat momen yang tepat, ya. Dia mengatakan, sepertinya engkau tidak memiliki keinginan untuk menjadikannya istri, ya Rasulullah, nikahkan saya dengannya. Ini pemuda yang cerdas, ya, tahu apa namanya kesempatan, bisa memanfaatkan kesempatan yang baik, ya. Nikahkan saya dengannya. Maka Nabi SAW mengatakan, apa yang bisa engkau berikan padanya dari mahar? Dia mengatakan tidak ada, karena pemuda miskin. Maka Nabi SAW perintahkan untuk mencari apa? Sesuatu yang bisa dijadikan sebagai apa? Mahar, diberikan kepada calon istrinya ini. Sampai dia cari dan tidak dapat apapun. Sampai Nabi SAW kata, iltamis walau khataman min hadid. Coba kau cari walaupun cincin dari besi. Cincin dari besi. Dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Bagaimana kalau saub, kain yang saya pakai ini saya jadikan sebagai apa? Mahar. Maka Nabi SAW mengatakan, lalu kalau engkau kasih mahar istrimu kain yang kau pakai ini, kamu pakai apa? Berarti dia hanya punya satu hal lain. Ini keterbatasan ekonomi dahulu. Bahkan satu helai kain yang mereka pakai juga kadang-kadang, kalau mereka duduk seperti kita duduk sekarang, mereka duduk di belakang temannya agar auratnya tidak terlihat. Ini memang benar-benar apa? Kondisinya sangat miskin. Kita juga baca riwayat Nabi SAW didatangi sekelompok orang, dari kebanyakan mereka Mudhar, bahkan seluruh mereka dari Mudhar. Ya, memakai pakaian, menenteng senjata, ingin berjihad bersama dengan Rasulullah SAW, sampai para sahabat mengatakan bahwa mereka memakai pakaian yang hampir tidak bisa menutupi apa? Aurat mereka, karena kemiskinan mereka, sampai wajah Nabi berubah. Mereka kaum muslimin semangat berhijrah, jihad dengan Rasulullah SAW, akan tapi kain mereka yang mereka pakai ini tidak sempurna, bukan karena mereka ingin mengumbar aurat mereka, tidak, akan tapi memang kain mereka itu sangat terbatas, hampir tidak bisa menutupi apa? Aurat mereka. Ini memang keterbatasan dahulu. Karenanya kita katakan pembahasan ini berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu, bukan kemudian antum pergi sholat hanya pakai sarung atau pakai celana saja, yang penting pusat dengan lutut tertutup, kemudian antum sholat tanpa apa? Tanpa baju, kemudian antum sholat, kemudian tatkala dengan kok gini sholat, ini tetap sah, ya, kecuali kalau untuk pendidikan, karena dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Beliau pernah sholat pakai satu kain ini, sedangkan atasannya itu digantungkan. Ada orang datang, kemudian selesai, kenapa kamu sholat kok seperti ini? Saya lakukan ini seperti dilakukan oleh Rasulullah, agar dilihat orang yang bodoh seperti kamu. Supaya kamu belajar apa yang wajib ditutup di dalam apa? Soalnya pembelajaran. Ya, walaupun mungkin saat itu memang hukum yang seperti ini mungkin apa namanya, asing di kalangan mereka. Tapi kalau sekarang kita yang mempraktekannya, mungkin orang mengatakan Ustaz udah gila, stres kan. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi pembahasan sholat dengan satu helai pakaian
yang bawahan saja, ya, yang satu helai saja, para ikhwah, ini berkaitan dengan kondisi tertentu. Tapi yang afdal itu sebagaimana firman Allah, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu setiap kamu hendak mengerjakan apa? Salat. Jadi tampil memakai pakaian tatkala hendak mengerjakan salat dengan pakaian yang paling apa? Paling baik, paling sempurna. Maka tatkala Nabi kita yang mulia SAW mengatakan pakaian yang paling disukai oleh Nabi adalah apa? Al-qamis. Pakaian yang paling disukai Nabi adalah al-qamis. Qamis tadi apa? Hah? Maka diartikan gamis. Tapi sebenarnya bukan jenis jubah atau gamis yang dimaksud. Tapi pakaian yang bukan seperti jari, bukan seperti sorban, bukan seperti apa namanya? Ini pakaian kita yang sempurna. Artinya tatkala salat ini paling sempurna dalam menutup apa? Aurat. Maka ini pakaian yang paling disukai oleh siapa? Rasulullah SAW. Ada bawahan seperti celana, kemudian ada atas. Kebanyakan mereka dahulu pakaiannya izar dan rida. Yani bawahan untuk izar, kemudian pakai rida. Persis seperti orang yang mengerjakan apa? Umrah. Tapi Nabi SAW lebih suka, beliau lebih senang pakaian sebagaimana kita pakai sekarang. Ada bawahannya yang dipakai, yang mungkin dijahit menutupi beberapa anggota tubuh bawah, kemudian yang di atas ada apa istilahnya ini? Ada lengannya, ada untuk apa? Untuk lehernya. Kemudian ini pakaian yang paling disukai Nabi. Karenanya kita ingatkan bahwa pakaian disukai Nabi SAW itu bukan gamis atau jubah yang kita bayangkan. Tapi pakaian disukai Nabi SAW adalah jenis pakaian yang seperti ini. Tidak, paham maksud saya ya? Bukan jarik, bukan kain untuk bawahan sarung begitu saja kemudian sarung atas, bukan. Karena dia kalau dari sisi apa namanya menutup aurat, maka ini jauh lebih sempurna menutup aurat dari jarik atau dari kain-kain yang disebut thawb dalam bahasa syariat. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sekali lagi kita katakan bahwa terkait dengan hadis apa yang telah datang salat memakai satu helai kain, maka ini karena keterbatasan kondisi-kondisi tertentu. Kemudian beliau bawakan hadis Umar ibn Abi Salamah annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti ummi Salamah mustamilan fi thawbin wahidin. Sesungguhnya beliau pernah melihat Rasulullah SAW salat di rumah Ummu Salamah dengan satu helai kain mustamilan. Mustamilan bisa diartikan berselimut. Yakni kain tersebut ditutup bawah kemudian diselempangkan ke pundak kanan dan pundak kiri. Ya. Jadi seperti orang yang ihram berselimut. Tapi ini kalau kainnya besar dan panjang ya, bisa seperti ini. Jadi satu helai tutup bawah sekaligus tutup pundak. Ini tentunya tidak mungkin dilakukan kecuali kalau kainnya itu lebar dan besar dan panjang. Jadi bawahan ditutup, pundak juga tertutup. Ini yang dimaksud dengan mustamilan. Namun jika seandainya kain tersebut pendek, tidak besar, tidak memungkinkan untuk menutup bawah dan atas sekaligus, dan dia cuma satu, kalau dua tentunya tidak ada masalah ya. Bawah pakai sarungannya, atas sebagai ridaknya. Kalau kainnya besar, sekalian bawah sekaligus atas seperti orang berselimut ya. Tapi kalau seandainya kain tersebut kecil, kain tersebut tidak panjang, tidak lebar, maka yang wajib ditutup adalah bawah. Berarti pusat sampai lutut ditutup. Dan karena tidak ada kemampuan, maka
badannya tidak bisa ditutup. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amal, beliau mengatakan ini merupakan hadis yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama dari kalangan sahabat Nabi dan generasi setelah mereka, dari kalangan tabi'in dan yang lainnya. Mereka mengatakan la ba'sa bis salati fi thawbil wahid. Tidak mengapa seorang itu mengerjakan salat hanya memakai satu helai kain. Hanya memakai satu helai kain. Wa qala ba'du ahli al-ilm yusalli ar-rajulu fi thawbain. Ya, sebagian para ulama mengatakan hendaknya memakai dua helai kain. Ya, kalau kita berbicara tentang yang lebih utama, maka tentunya lebih utama jika ada kemampuan, maka pakailah dua helai kain. Satu untuk bawahan, satu untuk menutup pundak. Karena ada riwayat mengatakan Nabi melarang sholat sedangkan pundaknya tidak tertutup, pundaknya terbuka. Ini menunjukkan bahwa tatkala seorang sholat pakai celana kemudian pakai kaos, sah tidak? Sah. Ya, sholat pakai kuku, sah. Nah, karena ada sebagian berlebihan terkait dengan jubah. Kalau pakai jubah kurang sah, enggak sah. Padahal kalau kita pakai celana kemudian pakai baju di atasnya, ini sudah sempurna menutup apa? Aurat. Sudah sempurna menutup aurat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita masuk bab 143, bab majaa fi ibtida'il qiblah. Bab apa-apa yang telah datang berkaitan dengan awal mula kiblat. Ya, kiblat artinya arah salat. Beliau bawakan hadis dari Bara' bin Azib. Beliau berkata, lamma qadima Rasulullah SAW al-Madinata shalla nahwa Baitul Maqdis sittatan aw sab'ata asyara syahran. Bara' bin Azib mengatakan bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau datang ke kota Madinah hijrah, selama di Madinah dari kedatangan beliau salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. 16 atau 17 bulan beliau menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Karena memang kiblat tatkala beliau salat dan kaum muslimin salat di kota Mekkah Al-Mukarramah dahulu sebelum hijrah itu menghadap Baitul Maqdis. Sekalipun beliau itu sangat ingin salat itu menghadap apa? Ka'bah. Sehingga disebutkan bahwa beliau di Mekkah tatkala salat, beliau menghadap Baitul Maqdis plus menghadap Ka'bah. Jadi contoh misalnya arah Baitul Maqdis depan saya, arahnya sana mana? Timur ya. Timur. Maka beliau menghadap timur tapi di depan beliau adalah Ka'bah. Ini tatkala di Mekah beliau bisa menggabungkan perintah salat menghadap Baitul Maqdis dan keinginan salat menghadap Ka'bah. Selama di Mekah beliau bisa menggabungkan perintah Allah menghadap Baitul Maqdis dengan keinginan beliau untuk salat menghadap Ka'bah. Tatkala beliau pindah ke kota Madinah, ini tidak bisa lagi digabungkan. Karena Ka'bah di Madinah arahnya selatan, sedangkan Baitul Maqdis arahnya utara. Bisa nggak digabungkan? Tidak. Menghadap Ka'bah berarti membelakangi Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah. Sehingga beliau tidak bisa menyatukan perintah Allah salat menghadap Baitul Maqdis dengan keinginan beliau salat menghadap Ka'bah selama di Madinah. Dan itu terjadi berapa lama? Kata Bara' bin Azib, 16 atau 17 bulan. 1 tahun lebih. Dan dalam kurun waktu 1 tahun lebih ini, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam selalu mengarahkan pandangan beliau ke atas langit. Mengarahkan apa? Pandangan beliau ke atas langit. Berharap-harap kiranya Allah SWT merubah arah kiblat sesuai dengan yang beliau inginkan. Kiblatnya Ibrahim, beliau ingin salat itu menghadap Ka'bah, tidak ke Baitul Maqdis.
Yahudi saat itu di Madinah, salat mereka menghadap Baitul Maqdis, artinya ibadah ya. Ibadah mereka menghadap Baitul Maqdis. Sehingga di sini ada kesamaan dahulu awal mula tatkala beliau hijrah ke kota Madinah antara arah ibadahnya Yahudi dengan arah ibadahnya kaum muslimin. Jadi tidak ada gesekan, tidak ada masalah saat itu. Sama-sama menghadap Baitul Maqdis. Tapi Nabi ingin menyelisih mereka, Nabi ingin salatnya menghadap ke Ka'bah. Namun di Mekah, di Madinah tidak bisa menggabungkan dua hal ini. Karena arah Ka'bah selatan, arah Baitul Maqdis itu utara. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi selalu berharap Allah merubah arah kiblat dan Nabi selalu melihat ke atas. yakni memohon-mohon, berharap-harap agar dirubah. Maka setelah 16 atau 17 bulan Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Ya. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Subhanallah. Kecintaan Allah kepada siapa? Rasulullah SAW. Harapannya dipenuhi. Harapannya dipenuhi. Kemudian Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Karenanya palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dalam salat. Fawujjiha nahwal Ka'bah. Bara bin Azib mengatakan maka beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, wa kana yuhibbu dzalik, dan itu yang disukai oleh Nabi SAW. Sehingga perubahan kiblat ini kemudian dikomentari oleh orang-orang Yahudi, ya, dikomentari oleh orang-orang Yahudi. Ini agama apa ini? Sesekali menghadap ke Baitul Maqdis, sekali menghadap ke tempat lain. Maka subhanallah para ikhwan dan akhwan, menghadapnya kita salat ke arah yang kita sekarang itu karena memang murni perintah Allah. Bukan, makanya ini bantahan sebagian orang mengatakan kita salat menghadap Ka'bah itu karena ada Hajar Aswad. Bukan, ini arah. Kalau Allah suruh kita salat telentang, kita salat telentang. Allah suruh kita menghadap timur barat, enggak ada masalah. Yang penting yang kita ikuti adalah perintah Allah. Bukan arah tertentu, tapi kaitannya dengan perintah siapa? Perintah Allah. Karena Allah perintahkan kita menghadap ke arah Ka'bah, kita salat menghadap apa? Ke arah Ka'bah. Sekali misalnya Ka'bah hilang, tetap salat kita menghadap ke titik itu. Sekalipun Hajar Aswad hilang, kita tetap salat menghadap ke situ. Ya, ini semua karena perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian para ikhwah, fa shalla rajulun ma'ahu al-asra. Ada seorang yang salat bersama dengan beliau, yakni bersama dengan Nabi di Masjid Nabawi, salat asar. Dan sebelum salat asar, perintah untuk menghadap ke arah kiblat di kota Mekah, Ka'bah, itu sudah turun. Maka Nabi salat asar menghadap Ka'bah. Nabi menghadap apa? Ka'bah. Tidak lagi menghadap Baitul Maqdis. Summa marra ala qaumin minal ansar. Kemudian lelaki ini pulang ke rumahnya melewati beberapa orang yang sedang mengerjakan salat dari kalangan orang Ansar, wahum ruku'un. Mereka kala itu sedang ruku' di salat asar, tapi mereka masih menghadap Baitul Maqdis. Belum sampai perintah, belum sampai syariat kepada mereka bahwa arah kiblat sudah dirubah. Faqal, maka lelaki yang salat bersama dengan Nabi salat asar tadi pun menyampaikan kepada mereka, sesungguhnya saya tadi salat bersama dengan Rasulullah dan arah kiblat sudah dirubah ke Ka'bah. Para ikhwah, di sini disebutkan fanharafu wa hum ruku'. Maka mereka pun merubah arah kiblat mereka secara bersamaan dalam kondisi mereka semua sedang ruku'. Berarti posisi imam di posisi
makmum. Posisi makmum di posisi imam. Karena kita sebutkan tadi selatan dan utara. Maka konon ceritanya inilah akhirnya masjid itu kemudian dikenal dengan masjid apa? Kiblatain. Masjid yang memiliki dua kiblat. Itu maksudnya. Sekedar sejarah saja. Bukan kemudian kita dianjurkan untuk datang ke salat di masjid apa? Kiblatain, atau sesekali menghadap Baitul Maqdis, sekali menghadap Ka'bah. Bukan itu maksudnya. Ini sejarah ya, sejarah. Taib, fanharafu wa hum ruku'. Mereka pun akhirnya mengalihkan kiblat mereka saat itu mereka sedang apa? Sedang ruku'. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abdullah bin Umar mengatakan salat subuh. Jadi ada yang mengatakan salat asar, ada yang mengatakan salat subuh ya. Nomor hadis 341 ya. 340 mengatakan salat asar, 341 mengatakan salat subuh. Ini akhirnya Allahu alam kenapa tempat itu atau dibangun masjid di situ namanya Masjid Qiblatain. Baik, terakhir bab 144. Harus sudah cukup? Hah? Kita lanjut 144 atau cukup? Cukup? Baik. Kaitan dengan kiblat ada kaitannya ini, kita sempurnakan dengan cepat ya. Setelahnya mungkin kita berikan kesempatan tanya jawab. Nabi bersabda nomor hadis babu maja'an nama bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Apa yang telah datang bahwa antara timur dan barat adalah kiblat. Ya, kita sebutkan tadi bahwa kiblat di Madinah itu arahnya mengarah ke apa tadi? Selatan. Mana selatan? Kanan saya atau kiri saya? Kanan ya. Berarti Madinah arah kiblatnya ke sana. Kalau kita kiblat kita ke barat. Jadi Mekah itu di barat. Kalau Madinah, Mekah itu di selatan. Ya mungkin ada beberapa negara nanti arah kiblatnya timur atau arah kiblatnya ke arah utara. Karena Mekah itu adalah tengahnya dunia. Taib. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara timur dan barat di Madinah mengarah ke selatan, itulah kiblat. Kalau kita antara selatan dan utara yang mengarah ke barat itu adalah kiblat. Beliau bawakan hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun." Antara timur dan barat yang mengarah ke selatan, ini bahasanya di Madinah, yang mengarah ke selatan itu semua adalah kiblat. Kemudian beliau bawakan hadis 343. Taib, beliau waqad ruwiya anhu min ghairi wajhin. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari beberapa sisi yang berbeda. Kemudian beliau sebutkan terkait dengan tentunya berkaitan dengan sanad dan yang semisalnya. Kemudian beliau masuk hadis 344 dari Abu Hurairah juga, ma bainal masyriq wal maghribi kiblatun. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, beliau mengatakan di fikihnya, waqad ruwiya min an ghairi wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Ya, diriwayatkan dari bukan hanya dari satu tapi dari beberapa orang sahabat yang mengatakan antara timur dan barat adalah kiblat yang mengarah ke mana? Ke selatan. Karenanya Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza ja'altal maghrib an yaminika." Kalau seandainya arah barat berada di posisi kananmu dan timur berada di posisi kirimu, maka antara keduanya adalah kiblat. Idza istaqbalta kiblah. Kalau engkau menghadap ke arah kiblat, sisi kananmu barat, sisi kirimu timur, maka engkau telah menghadap apa? Kiblat.
Ini subhanallah kemudian dalam Islam ya, kemudian dalam Islam. Karenanya memang ada, tapi ini mayoritas para ulama mengatakan sebagaimana disebutkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Walaupun ada sekelompok dari ulama dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan benar-benar harus menghadap ke titik yang tepat dari kiblat atau Ka'bah itu. Berarti kalau agak miring, titik tepatnya itu kita harus agak miring. Paham maksud saya? Ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Ka'bah. Jadi kita itu menurut sebagian kelompok dari sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i ini berbeda dengan mayoritas ulama. Kita sholat ini benar-benar harus pas tepat menghadap Ka'bah. Jadi kalau seandainya kita di sini agak miring sedikit miring, agak miring sedikit miring. Tapi mayoritas ulama mengatakan yang penting menghadap ke arah Ka'bah. Paham maksudnya? Misal selatan, titik yang mengarah ke arah selatan antara timur dan barat semuanya dianggap kiblat. Jadi sebagian mayoritas ulama mengatakan tidak mesti dipaskan mengarah ke Ka'bah. Yang penting kalau sudah mengarah ke arahnya itu sudah dianggap menghadap ke arah kiblat. Ini pendapat mayoritas para ulama rahimahumullah taala. Yang wajib untuk menghadap ke arah Ka'bah secara tepat itu yang sholat di Masjidil Haram dan yang sekitarnya. Karena kita lihat bentuk saf mereka mengelilingi apa? Ka'bah. Memang tidak boleh menghadap ke arahnya, tidak boleh. Tapi yang jauh dari Ka'bah maka cukup menghadap ke arahnya. Karena secara logika memang demikian ya. Kalau kita pikirkan secara logika, karena Ka'bah itu 14 meter lebarnya. Lebarnya 14 meter. Kalau seandainya memang harus menghadap tepat ke arah Ka'bah, maka pada waktu-waktu tertentu kita mengerjakan sholat. Karena saf kita itu panjang, berarti kita tidak menghadap tepat. Contoh kita sholat Idul Fitri di lapangan Merdeka Kota Binjai atau sholat Idul Adha. Yang di ujung itu di mana? Berapa meter itu dari ujung ke ujung? Hah? Antum pernah ukur lapangan Kota Binjai? Taruh misalnya 100 meter. Berarti yang paling ujung itu ngadapnya kemana itu? Nggak kena. Ini Ka'bah. Yang di sini ngadap kemana ini? Karenanya kalau yang dekat memang harus ngelilingi Ka'bah. Tapi kalau yang jauh, pendapat mayoritas para ulama cukup menghadap ke arahnya. Lalu kalau seandainya kita bisa tepatkan, ya tidak ada masalah juga. Kalau misalnya kita memang ini Ka'bah, kita tahu posisinya benar seperti itu, dan benar-benar kita sholat dengan tepat menghadapnya walaupun kita jauh, ya silakan, tidak ada masalah. Tapi tanpa harus berlebihan. Tanpa harus apa? Berlebihan. Apalagi kemudian mengatakan kalau tidak tepat tidak sah. Karena kiblat yang ngadap ke Afrika, terjadi pergeseran lempengan bumi, makanya harus digeser. Besok lempengan lagi bergeser, harus geser lagi. Baik, intinya ini subhanallah kemudian dalam Islam Nabi mengatakan antara timur dan barat yang menghadap ke arah kiblat itu disebut kiblat. Bahkan beliau mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, kalau engkau jadikan barat di posisi kananmu, timur di posisi kirimu, maka antara keduanya apa? Kiblat. Ini subhanallah kemudahan yang ditetapkan oleh syariat. Wallahu taala alam. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pembahasan bab berikutnya 145, nomor hadis 345 insyaallah taala. Demikian para ikhwah. Ada pertanyaan kita persilahkan. Gimana kalau lupa Ustaz? Biasa kita bikin di rumah sendiri, ini pas bikin ke rumah orang tua, kan jumlahnya berbeda, kan gitu. Jadi kebawa yang di rumah, benar-benar melenceng Ustaz. Itu pada saat kita sholat itu teringat. Langsung berputar. Langsung berputar. Jadi kalau seandainya kita sadar bahwa
kita tidak sedang menghadap ke arah kiblat, maka kita langsung berputar. Ya, merubah posisi. Kalau udah selesai sholat, Ustaz, ingatnya. Sebagian ulama mengatakan sah. Sebagian ulama mengatakan sah. Wallahu taala. Nah. Karena pernah ngalamin kejadian tatkala sholat di kapal penyeberangan Nias, kan malam. Nah, tatkala arah kiblat yang awal begini, namun setelah kapal berubah haluan nggak berubah. Jadi setelah saya selesai sholat, rupanya yang datang mengerjakan sholat kemudian, loh aneh kok begini? Nah, itu salah nggak? Nanti ada pembahasan insyaallah bab 148 bab ma jaa fi shalah ala dabbati haitsu ma tawajjahat bihi. Bab salat di atas kendaraan sehingga akhirnya arah kiblat mengikuti arah kendaraan. Ya, insyaallah pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala. Jadi jangan absen ya. Masya Allah. Baik, insyaallah kita bahas di bab 148. Nah. Penasaran aja Ustaz, waktu menghadap Baitul Maqdis itu orang yang sholat di Baitul Maqdis itu kiblatnya kemana? Penasaran saja ya. Sebelum ke Ka'bah ke kiblatnya ke Masjid Baitul Maqdis. Orang yang di Baitul Maqdis itu sholatnya kemana? Enggak tahu Pak, mana soalnya. Enggak tahu saya, Allah. Enggak tahu. Allahu a'lam. Iya, Allahu a'lam. Apakah ke arah dinding ratapan yang dipakai oleh orang Yahudi sekarang? Allah a'lam, enggak tahu saya. Allah a'lam. Nanti kita cari Pak, insyaallah. Nah, silakan Pak. Enggak. Kayaknya berat tuh, kayaknya berat. Masalah ini Ustaz, orang mengatakan masalah hakikat, ma'rifat dan syariat itu masih mana? Ini saya tak tahu. Nah itu makanya saya bilang berat nih kayak pertanyaan Bapak. Kadang-kadang orang sering bicara seperti itu Baik. kepada kita. Pembagian agama kepada hakikat dan ma'rifat. Kenapa berat? Karena memang tidak mendasar. Jadi berat, susah memahaminya. Karena sedikit Ustaz, sepanjang yang saya tahu di dalam surat apa tuh ada mengatakan bahwasanya kita tuh disuruh mengingat tentang kebesaran Allah, Iya. tentang ciptaan Allah pagi, siang, malam, waktu duduk, berdiri, waktu tidur. Itu yang saya tahu Ustaz. Tapi kalau yang ini saya belum tahu. Iya. Taib, karenanya tatkala ada istilah sebagaimana yang Bapak sebutkan, kenapa kita sebut berat? Karena memang tidak memiliki dasar dari apa yang mereka sebutkan sehingga sulit untuk memahaminya, sulit. Mereka merujuk kepada apa yang disebutkan dari apa yang Allah ceritakan tentang pertemuan Khadir alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam. Diceritakan dalam surat Al-Kahfi bahwa keduanya bertemu. Nabi Musa sedang berkhutbah di tengah Bani Israel, kata Rasulullah SAW. Kemudian Bani Israel kala itu takjub dengan penyampaian yang begitu sangat indah, ilmu yang sangat luas yang disampaikan oleh Nabi Musa, sehingga mereka bertanya kepada Nabi Musa, ya wahai Musa, wahai Nabi Allah, apakah ada orang yang lebih alim, lebih berilmu dari engkau di atas muka bumi ini? Nabi Musa kali itu mengatakan tidak ada, dan dia tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Seharusnya dia mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Maka Allah tegur Nabi Musa. Allah tegur Nabi Musa, sesungguhnya ada dari hambaku yang lebih alim daripada anda. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, bagaimana cara saya bertemu dengannya? Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya cara untuk bertemu dengan hamba ini. Baik. Akhirnya perjalanan itu diceritakan oleh Allah. Beliau ditemani muridnya Yusha bin Nun
dan perjalanan yang menakjubkan, akhirnya ketemulah dengan Khadir alaihi salam. Siapakah Khadir ini? Sebagian ulama mengatakan wali, sebagian ulama mengatakan nabi. Tapi Ibnu Hajar mengatakan pendapat yang mengatakan nabi itu jauh lebih tepat, untuk membantah sebagian kelompok yang mengatakan bahwa wali itu kedudukan di atas nabi. Jadi ada sebagian, kalau kita berbicara tentang kedudukan hamba Allah di sisi Allah SWT, ada yang mengatakan wali kemudian nabi. Ini tidak benar, tidak benar. Bahkan sebagian mereka mengatakan kami para wali Allah SWT telah menyelam ke dasar lautan, sedangkan para nabi itu masih ada di pinggirannya. Ini sebagian mereka mengatakan demikian. Waliyadzubillah. Nabi, Rasul itu kedudukan manusia paling tinggi. Karenanya untuk membantah ungkapan-ungkapan mereka bahwa wali itu punya keistimewaan lebih daripada keistimewaan para nabi dan rasul, membantahnya adalah kita berpendapat Khadir itu adalah siapa? Adalah Nabi Allah SWT. Intinya mereka bertemu, Khadir dan Musa bertemu. Kemudian Musa meminta izin kepada Khadir untuk diizinkan menyertai beliau. Khadir kala itu mengatakan, kau tidak bisa, karena kau pasti tidak akan sabar melihat apa yang saya lakukan. Tapi akhirnya dengan permintaan yang diminta oleh Nabi Musa, dengan perjanjian yang sudah disepakati, akhirnya Musa diizinkan mendampingi siapa? Khadir. Apa yang terjadi pertama kali? Diceritakan Allah dalam Quran. Mereka naik perahu gratis, karena mereka kenal Khadir, orang baik, orang saleh, gratis naik. Tapi tatkala mau sampai di mana? Di pelabuhan, itu perahu dirusak. Bukan dirusak semuanya, tapi dibuat perahu tersebut ada kekurangannya. Maka di situ Nabi Musa menegurnya. Beliau lupa dengan syarat, apapun yang saya lakukan jangan kamu tanya. Maka dirusak. Nabi Musa lupa dengan syarat itu. Maka dia mengatakan, apakah engkau merusak perahu yang kita naik sudah diberi apa? Gratis. Ini perbuatan salah, ini perbuatan tidak benar. Maka Khadir mengatakan, bukankah sudah aku katakan apapun yang saya lakukan jangan ditanya. Musa lupa. Oh ya, lupa. Mohon maaf, lupa. Taib. Lakukan perjalanan kedua. Melanjutkan perjalanan. Kini dapat melewati beberapa anak yang sedang bermain. Kemudian Khadir melihat salah satu di antaranya ditangkap, langsung dibunuh. Musa tidak lupa dengan syarat itu. Tapi ini sudah keterlewatan. Bagaimana mungkin anak kecil ditangkap nggak berdosa tiba-tiba langsung dibunuh? Maka ditegur oleh Nabi Musa. Maka di situ Khadir sudah sempat marah. Dia mengatakan, alam aqul lak, bukankah aku sudah katakan apapun yang aku lakukan jangan kau tanya. Maka Musa malu. Dia mengatakan, kalau seandainya saya bertanya lagi kepada anda, kemudian sudahlah, sepertinya memang silahkan anda mengusir saya atau memerintahkan saya untuk tidak mendampingi anda. Maka dimaafkan untuk kedua kalinya oleh siapa? Khadir. Tapi Musa mengatakan, kalau aku bertanya, bolehlah engkau larang saya untuk apa? Ini ucapan atau ikrah Nabi Musa sendiri. Maka lakukan perjalanan panjang. Kemudian mereka melewati satu daerah sebagai seorang musafir, tamu. Mereka minta dijamu, tapi semua penduduk di kota tersebut adalah orang-orang bukhala, orang-orang bakhil, tidak mau menjamu mereka, tidak mau memberi sedikit pun dari minum atau sedikit daripada makanan, padahal mereka butuh. Tiba-tiba Khadir dan melihat ada rumah yang hendak roboh, maka dia pun memperbaiki rumah tersebut tanpa minta apa? Upah. Nabi Musa kesal, ya, lapar, capek, haus. Ini betuli rumah orang yang bakhil-bakhil semua ini tanpa ngambil apa? Upah. Kenapa? Seharusnya kan kau mengambil upah, wahai Khadir, sehingga ada sedikit sesuatu yang kita dapatkan. Maka Khadir mengatakan, sungguhnya ini adalah waktu kita harus berpisah. Dan saya akan jelaskan kepada anda
latar belakang kenapa aku melakukan 3 hal di atas. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa ada hakikat, ada ma'rifat. Atau ada hakikat, ada syariat. Jadi ada sesuatu yang zahir, yang terlihat, dan ada di balik itu. Bunuh, zahirnya maksiat, tapi di balik itu ketaatan. Sehingga sebagian orang-orang zindiq menjadikan ini sebagai alasan bahwa apa yang kita lihat dari seorang wali, sebuah keburukan, di balik itu adalah kebaikan. Kita nggak tahu, karena kita belum sampai. Dan subhanallah, doktrin seperti ini berbahaya sebenarnya. Kalau dipakai oleh orang-orang yang sama sekali tidak menghormati aturan Allah SWT. Sehingga kita lihat sebagian mereka memanfaatkan kelemahan wanita dalam bab ini. Apa yang saya suruh kamu melakukan, lakukan, karena saya wali Allah. Mungkin kamu melihat itu adalah keburukan, tapi di balik itu adalah ketaatan. Waliyadzubillah. Ini fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi. Sehingga mereka mengatakan kalian masih kulitnya, sedangkan kami adalah intinya. Kami sholat. Ini masih syariat. Ini kulit. Sedangkan yang kami alami adalah hakikat sesuatu. Sehingga kami bisa sampai kepada, kalau kalian mengatakan Allah berfirman, Nabi bersabda, kalau kami mengatakan hatiku menerima sesuatu dari Tuhanku. Komunikasinya langsung. Maka hal yang seperti ini para ikhwah adalah sesuatu yang tidak mendasar. Tidak mendasar. Ya. Karenanya kita katakan ini sulit. Karena apa? Karena ini merupakan sebuah istilah yang tidak dikenal dalam istilah Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ada pembahasannya, misalnya para ulama mengatakan ini asal, ini cabang. Ini asal, ini furu', berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan amaliyah. Tapi itu semua sebenarnya bahagian daripada Islam yang tidak boleh diremehkan, salah satu di antara pembahasannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada istilah usul dan tidak ada istilah furu'. Semuanya adalah inti dalam agama kita. Bahkan ada sebagian mengatakan kalau kita sudah sampai pada tingkat ma'rifat misalnya, maka kita ada sampai pada tingkat-tingkat tertentu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sehingga kadang-kadang sebagian berusaha beribadah kepada Allah sampai pada tingkat itu. Nah ya, karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini 2 istilah yang kita paham dari penjelasan para ulama, 2 istilah yang tidak dikenal dari generasi as-salaf, sahabat, tabi'in dan at-tabi'in. Karenanya kisah Musa dan Khadir ini adalah kisah 2 orang nabi. 2 orang nabi yang tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Kamu jangan melihat saya tidak sholat. Ini sudah tingkatannya sudah tinggi. Kalau kamu kan masih sholat itu masih gerak-gerakan aja, itu masih kulit yang kamu lakukan. Kalau saya sudah intinya. Apakah begitu cara Nabi beragama? Ini zindiq. Dan ini ada. Walaupun sebahagian orang-orang yang mendukung istilah-istilah itu mengatakan, oh ini beda. Tapi ada. Sampai ada halaj. Karena sampai pada tingkat tertentu, katanya sampai pada kondisi tertentu kemudian mengatakan subhani. Maha suci diriku. Karena dia menganggap sudah sampai pada tingkat tertinggi. Karenanya kita katakan kedudukan Nabi dan Rasul itu tidak mungkin didapat dengan usaha. Itu murni karunia siapa? Allah. Begitu juga malaikat, ini jenis makhluk yang lainnya. Ada sebagian mereka bahwa ada riyadhah, ada amalan tertentu pada jiwa dan hati sehingga kita bisa sampai pada kedudukan wali, bisa sampai pada kedudukan nabi, bisa sampai pada kedudukan rasul, bahkan bisa sampai pada
berkomunikasi langsung dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya, wallahu taala alam. Jadi istilah-istilah ini adalah istilah yang tidak memiliki dasar baik dari Al-Qur'an maupun sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wallahu taala alam. Nah, mungkin hanya yang dapat kita sampaikan ya, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.